Dam Rangsongo terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dam ini dibangun pada tahun 1857. Dam ini sebagai intake untuk mengaliri Sungai Kalidawir dan mengaliri irigasi persawahan. Sungai Kalidawir merupakan anak sungai dari Sungai Brantas yang mengarah ke Sidoarjo dan bermuara di Laut Jawa. Namun, di Desa Gempol Sari, Kabupaten Sidoarjo mengalami kerusakan berupa plengsengan irigasi yang hancur dikarenakan adanya aliran air yang berlebihan serta infrastruktur kualitas yang kurang baik. Kondisi ini membuat ketahanan pangan serta mata pencarian masyarakat sebagai petani mengalami gagal panen dan menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut ditawarkan rekayasa berupa memperkuat pondasi plengsengan irigasi menggunakan material yang kokoh serta memperlebar dimensi saluran. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengamati dan merencanakan kerusakan yang terjadi di plengsengan yang dibangun aman terhadap aspek lingkungan serta dapat memenuhi kebutuhan irigasi persawahan. Kerusakan plengsengan yang terjadi pada irigasi Kalidawir disebabkan oleh aliran air yang berlebihan melalui data curah hujan yang telah dianalisa serta pembangunan infrastruktur dengan kualitas bahan yang kurang baik. Di sini saya dengan Bapak Nur Zahid sebagai Ketua RT. Di sini. Nah, di sini mau menanyakan tentang gimana kondisi lingkungan saat ini dengan dampak yang dihasilkan dari kerusakan saluran irigasi Gempol Sari. Itu kayak dibutuhkan, termasuk saluran itu rusaknya kan sudah lama, hampir 4 tahun sampai 3 tahun, kurang lebih 750 meter, ya 1 kilo kurang. Itu terus dampaknya dari kerusakan itu apa Pak? Ya pertanian nggak bisa. Pertaniannya. Iya, ya, rusak pertanian. Untuk lokasi kajian, kita mengkaji lokasi saluran irigasi di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo pada tanggal 24 dan 29 Maret 2024. Kami memilih lokasi ini dikarenakan adanya kerusakan pada saluran irigasi yang membuat sawah terendam oleh air dan menyebabkan gagal panen. Kemudian dalam siklus hidrologi, yaitu di mana proses pergerakan air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Lalu ada hujan, yaitu endapan berwujud cairan yang berasal dari kondensasi uap air di atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Kemudian ada juga yang namanya daerah aliran sungai yang dibatasi punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Lalu untuk analisis hidrologi hujan rata-rata, terdapat 3 metode, yaitu metode Polygon-Thiessen, metode aritmatik, dan juga metode Isoyat. Selanjutnya ada analisa hidrolika di mana membutuhkan platform Google Earth Engine, Climate Engine, dan ArcGIS. Ketiga, metodologi, diagram alir pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pada studi ini dijelaskan melalui diagram alir berikut. Nah, diagram alir dimulai dengan pertama studi literatur, lalu survei pengumpulan data-data, lalu data sekunder, dilanjut dengan peta topografi, peta lokasi, data curah hujan, dan itu adalah hasil dari data sekunder. Lalu diolah menjadi analisis hidrologi dan analisis hidrolika, dan menjadi kesimpulan lalu selesai. Oke, dilanjut dengan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan survei langsung ke lapangan. Di sini, kami menggunakan 2 data primer, yaitu topografi dan wawancara dengan warga setempat. Pengambilan data topografi dilakukan di area saluran dan Sungai Kalidawir, sejauh 7 km ke arah hulu dan hilir bendung. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kontur dan elevasi pada daerah saluran. Wawancara dengan warga setempat dilakukan untuk mengetahui kondisi irigasi pada beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi pertimbangan dalam mendesain irigasi. Selain data-data primer tersebut, dikumpulkan juga data sekunder. Data tersebut meliputi data curah hujan. Analisis hidrologi dilakukan dengan mengolah data curah hujan maksimum 15 tahun, hingga dihasilkan debit rencana. Tahapan yang dilakukan adalah perhitungan hujan rata-rata dengan Polygon-Thiessen. Analisis daerah aliran sungai irigasi yang kita kaji, yaitu berupa luas daerah aliran sungai dan juga panjang aliran sungai. Luas yang kami dapat yaitu berupa 17,86 km persegi yang kemudian dibagi menjadi 3 untuk menjadi metode Polygon-Thiessen.
Lalu ada juga junction antara Sungai Kali Tengah Selatan, Sungai Kali Tengah Utara, dan juga Sungai Kali Dawir yang membentuk dua sungai, yaitu Sungai Kali Tengah Utara dan juga Sungai Kali Dawir. Rekayasa yang akan dilakukan dengan menambah lebar saluran irigasi sehingga menjadi 150 sampai 180 cm dan juga menambah kedalaman sehingga menjadi kurang lebih 1 meter. Memperkuat pondasi pelesekan irigasi dengan beton bertulang. Tulangan baja digunakan untuk memperkuat struktur beton dan membuatnya tahan terhadap tarik. Tulangan baja tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti batang kawat dan wire mesh. Geotextile adalah bahan tekstil yang digunakan untuk memperkuat tanah, mengontrol erosi, dan meningkatkan drainase. Dengan menggunakan geotextile di bawah atau di sekitar pelesekan beton bertulang, dapat mengurangi erosi tanah di sekitarnya dan meningkatkan stabilitas gusuran struktur. Hal tersebut bisa membantu memperpanjang umur pemakaian dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Berikut ada beberapa contoh dan desain spesifikasi material untuk pelesekan beton bertulang. Untuk perencanaan rekayasa pelesekan irigasi, di mana dilakukan perencanaan rekayasa ini adalah yang pertama untuk dengan cara memperlebar saluran irigasi tersebut atau pelesekan irigasi itu. Nah, lalu yang kedua memperkuat fondasi dari pelesekan irigasi tersebut dengan menggunakan material yang kokoh. Contohnya yaitu beton bertulang atau menambah geotekstil. Nah, geotekstil ini berfungsi untuk menahan dari erosi tanah. Dan juga geotekstil ini harganya juga cukup terjangkau. Nah, di sini kita memakai geotekstil dengan jenis non-woven. Nah, jadi geotekstilnya itu dipasang di bagian lapisan paling bawah tanah atau di sekitar pelesekan irigasi.